Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Safirin SPDI MPD, peserta PKDP UINSU tahun 2025. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita ke hadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, tema kita pada hari ini adalah pendidik dalam pendidikan Islam. Kalau kita lihat dari pengertian pendidik itu sendiri, bahwa dalam Islam pendidik memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar mengajar. Ia disebut sebagai muallim, orang yang mengajarkan ilmu, murabbi yang membina dan membimbing akhlak, serta muaddib, yakni yang mendidik adab dan etika. Pendidik dalam pandangan Islam bukan hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi juga berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Tugas ini sangat mulia karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter kepribadian peserta didik, tidak hanya dari segi intelektual saja, tetapi juga spiritual dan sosial. Yang selanjutnya, kalau kita lihat tujuan pendidik Islam, tujuan utama dari pendidikan dalam Islam adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam iman, ilmu, dan akhlak. Secara lebih spesifik, peran pendidik bertujuan yang pertama untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, mengembangkan akhlak yang mulia sebagai pondasi dalam berperilaku. Dan yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Dan yang keempat, mengarahkan potensi peserta didik agar seimbang baik secara jasmani, rohani, dan sosial. Selanjutnya, karakter pendidik. Yang pertama adalah tentunya seorang pendidik itu harus berilmu dan memahami ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, ikhlas dalam mengajar, tidak semata karena materi atau jabatan saja. Yang ketiga, pendidik juga harus amanah. Dan ini yang paling penting, pendidik harus bisa menjadi teladan baik dalam ucapan, sikap, perbuatan, dan perilaku. Karena sesungguhnya peserta didik itu akan meniru tingkah laku gurunya. Dan yang terakhir, seorang pendidik juga harusnya memiliki sifat sabar dan bijaksana dalam menghadapi tantangan, perbedaan, kemampuan peserta didik, dan berbagai dinamika proses belajar. Yang selanjutnya, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan pribadi yang mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, dan menjadi teladan, tercermin dari sikap jujur, bijaksana, dan berakhlak, dewasa dan bisa menjadi teladan, ikhlas, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi dan keilmuan secara mendalam. Ada beberapa cakupannya, diantaranya adalah menguasai materi pelajaran, mampu mengaitkan ilmu dengan konteks kehidupan, dan juga mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan iptek. Dan yang terakhir, mampu melakukan riset secara sederhana. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial, yaitu kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat, seperti komunikatif dan kolaboratif, menghargai keberagaman, terbuka dan tidak diskriminatif, dan yang terakhir, aktif dalam lingkungan. Dan yang terakhir adalah peran pendidik dalam pendidikan Islam. Seorang pendidik memiliki banyak peran penting dalam proses pendidikan Islam. Di antaranya adalah sebagai pembimbing dan fasilitator dalam proses belajar mengajar, dan juga sebagai penanam nilai yang menanamkan akhlak dan moralitas Islam kepada peserta didik. Dan juga pendidik itu sebagai motivator yang menginspirasi dan membangkitkan semangat belajar, dan juga sebagai penjaga nilai-nilai Islam yang memastikan bahwa materi, metode, dan tujuan pendidikan Islam tidak lepas dari ajaran Islam itu sendiri.
dan juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong transformasi sosial melalui pendidikan. Dengan kata lain, pendidik adalah ujung tombak dari keberhasilan sistem pendidikan Islam. Mungkin untuk kali ini materi kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.